Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kebetulan saya yang dapat apa giliran untuk sharing session ya. Jadi materinya itu tentang lari. Judulnya itu Let's Start Your Running Journey. Nah, kenapa lari? Karena mungkin untuk olahraga lari sendiri ini bisa dibilang udah lumayan lama ya saya tekunin. Mulai dari 2018 sampai sekarang itu masih rutin berlari. Untuk awalan mungkin bisa dibilang latihannya lumayan rutin karena ada target tertentu gitu. Waktu itu pengen nyoba finish di 30 kilo dan alhamdulillah udah tercapai. Kalau untuk yang sekarang-sekarang ini udah jarang lari sih sebenarnya. Lebih ke ngejalanin hobi aja gitu. Sempet break juga di 2020 karena COVID. 2020, 2021 itu sempet break dan lanjut lagi di 2022 sampai sekarang itu masih rutin. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa itu lari? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lari adalah melangkah dengan kecepatan tinggi. Namun lari berbeda dengan jalan cepat. Lari adalah frekuensi langkah yang dipercepat sehingga pada waktu berlari ada kecenderungan badan melayang, yang artinya pada kedua kaki tidak menyentuh tanah, sekurang-kurangnya satu kaki tetap menyentuh tanah. Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya ya tentang lari. Kemudian ada juga macam-macam lari. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada lari jarak pendek, 100 meter, 200 meter, kemudian ada 400 meter. Lari jarak menengah ada 800 meter dan 1500 meter. Kemudian ada juga lari jarak jauh di 3000 meter atau 3 kilo lebih lah ya. Termasuk mungkin 5 kilo, 10 kilo itu udah masuk kategori lari jarak jauh. Nah, untuk lari yang bergengsi ya mungkin kalau di Olimpiade itu ada di 100 meter sama mungkin di full marathon atau 42 kilo. Itu bergengsi di di Olimpiade gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini untuk manfaat lari untuk kesehatan. Yang pertama itu ada fungsinya untuk bisa menjaga kesehatan jantung. Karena kita tahu kalau misalkan lari itu merupakan olahraga kardio ya. Dan situ ngelatih jantung juga. Kemudian meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini pengalaman mungkin ya. Kalau misalkan tidur di hari tersebut ada aktivitas larinya itu biasanya lebih lebih pulas gitu, lebih nikmat tidurnya dibanding tanpa lari ya. Dan kalau misalkan dicek juga, kebetulan saya kalau tidur pakai smartwatch yang bisa ngukur skor tidur. Nah, itu biasanya skor tidurnya lebih baik ketika ada aktivitas larinya. Kemudian ada meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Nah, ini mungkin efek dari bisa mengeluarkannya hormon endorfin ya untuk menaikkan mood juga. Terus juga memperkuat otot dan tulang, membantu menurunkan berat badan. Nah, mungkin untuk yang agak berisi badannya atau agak oversize bisa banget nih lari nih, supaya bisa ngebantu menurunkan berat badan gitu. Terakhir ada meningkatkan kebugaran fisik. Oke, lanjut. Nah, ini ada istilah-istilah umum dalam berlari. Sebenarnya ada banyak sih, cuma mungkin saya akan nampilin 6 aja kali ya, yang mungkin lumayan sering dibahas di kalangan pelari. Yang pertama itu udah K. K itu kilometer ya. Jadi kalau ada lomba lari 5K, 10K itu 5 kilometer, 10 kilometer gitu. Ada juga cadence. Cadence itu jumlah total langkah kaki dalam 1 menit. Nah, ini satuannya adalah SPM, steps per minute. Terus juga ada HR atau heart rate atau bahasa Indonesia mungkin detak jantung. Satuannya itu BPM, beats per minute. Ada juga pace, waktu yang dibutuhkan untuk berlari sejauh 1 kilometer. Nah, ini pace ini berbeda-beda ya tiap orangnya. Kalau saya sendiri biasanya itu berlari di pace 6 atau 6. Jadi untuk menempuh jarak 1 kilometer, saya membutuhkan waktu 6 menit. Nah, kalau misalkan 5 kilo berapa?
Berarti kalau misalkan 5 kilo, ya tinggal dikali aja. 5 dikali 6 berarti 30 menit. 30 menit itu waktu yang saya butuhkan untuk bisa menempuh jarak 5 kilo. Lanjut ada PB, personal best, rekor pribadi ya. Kalau rekor pribadi saya di 5 kilo itu ada di waktunya sekitar 22 menit 40 detik. Kalau rekor dunianya ya mungkin di 5 kilo itu ada di 13 menitan lah. Itu jauh banget jaraknya sama rekor saya. Itu atlet top dunia sih, yang 13 menit. Di bawah 15 menit udah atlet top sih. Terus ada juga VO2 max. Nah, ini daya tampung pelari dalam menghirup oksigen secara maksimum dalam paru-paru selama semenit. Nah, VO2 max ini sebenarnya berbanding lurus sama apa ya, ketahanan kita ketika berlatih dengan intensitas intensitas tinggi gitu. Semakin tinggi VO2 max, semakin tahan juga seorang pelari itu untuk berlatih dalam untuk berlatih dalam intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Nah, itu. Lanjut lagi mungkin ini ada tips memulai untuk olahraga lari. Ada beberapa poin yang ingin dibahas di sini, ada 6. Yang pertama itu perhatikan konsumsi sebelum berlari. Jadi eh, sebelum berlari, sebaiknya kita apa ya, bisa dibilang jangan makan berat sebelum mungkin 1 sampai 2 jam sebelum berlari. Tujuannya agar ketika berlari nanti itu kita nggak ada gangguan di bagian perut ya. Biasanya tuh kalau makan-makan berat, mepet-mepet lari tuh kadang suka sakit di bagian perut bagian kiri tuh. Nah, kalau misalkan makan ringan gimana? Kalau makan ringan sebenarnya nggak masalah selama mungkin porsinya bisa disesuaikan juga gitu. Dan mungkin jangan terlalu mepet sama waktu lari. Terus ada juga memilih sepatu yang tepat. Nah, ini tujuannya untuk menghindarkan cedera ya. Hanya kalau untuk olahraga lari sendiri ya sebisa mungkin gunakan sepatu lari gitu. Jangan menggunakan sepatu olahraga lain. Kayak misalkan sepatu training, sepatu bulu tangkis, sepatu futsal itu kalau bisa dihindarkan ya. Karena fungsinya berbeda juga dan juga apa ya landasannya itu beda ya. Kalau apa namanya menggunakan sepatu lari itu bisa lebih nyaman juga ketika berlari dan ada efek apa ya pantulannya gitu. Jadi lebih enak lah kalau digunakan untuk berlari gitu. Terus juga ada menggunakan running app. Nah, ini tujuannya supaya bisa merecord aktivitas lari kita gitu. Mulai dari pace tadi sempat disebutkan di awal, kilometer, udah berapa jarak, udah berapa jauh kita berlari, terus juga bisa mengukur apa ya, pace, kilometer, ada juga cadence beberapa aplikasi, nggak semuanya sih kalau cadence. Nah, untuk aplikasi larinya mungkin bisa dilihat di Play Store ya, itu udah ada banyak sih. Mungkin bisa di searching apa, keywordnya itu run tracker. Nah, itu bakal keluar muncul banyak aplikasi lari. Kalau saya sendiri itu menggunakan Strava. Fiturnya itu udah lumayan bagus sih untuk lari lari hore kayak saya gitu. Udah bagus, udah banyak fitur ya. Kemudian ada pemanasan dan pendinginan. Nah, ini tujuannya untuk pemanasan. Pemanasan itu untuk menaikkan suhu tubuh kita. Jadi ketika kita memang udah niat untuk lari, usahakan pemanasan dulu. Karena suhu tubuh awal itu kan biasanya masih dingin ya. Lagi kalau lari pagi gitu kan. Nah, dengan pemanasan ini bisa ngebantu suhu kita naik dan bisa apa ya, dengan baik itu melakukan larinya gitu. Kemudian ada pendinginan. Nah, ini pendinginan juga penting ya. Ini bisa apa? Kalau misalkan di skip itu bisa menimbulkan cedera juga pemanasan dan pendinginan. Kalau pemanasan tadi untuk menaikkan suhu tubuh, ya pendinginan itu sebaliknya gitu. Untuk menurunkan suhu tubuh dan juga meregangkan otot kali ya. Yang sebelumnya apa lelah untuk digunakan lari. Terus juga mulai dari lari yang perlahan. Jadi eh, apa ketika mulai lari itu nggak usah buru-buru lah ya, pelan-pelan aja. Kalaupun mau naikin kecepatannya juga naikinnya pelan-pelan, jangan langsung
lari ngebut gitu. Biasanya yang awal apa, kalau mulai lari itu langsung ditancap gas itu nggak lama gitu, nggak apa durasinya. Mulai dari perlahan aja, nggak usah buru-buru. Terus juga ada postur tubuh yang baik. Nah, ini faktor penting juga supaya bisa kita lari jarak jauh ya. Semakin bagus postur tubuh kita ya, semakin kita bisa apa ya untuk bisa lari jarak jauh karena apa? Ini ngaruh banget ketika berlari itu. Mungkin kalau apa namanya gerakannya bukan gerakan ya, tapi apa posturnya itu sebenarnya bisa dilihat seperti foto yang ada di bawah ini. Dari badan juga nggak terlalu tegak, nggak terlalu bukan nggak terlalu apa bungkuk gitu, tegak posisinya. Terus juga kepala itu bisa dibilang mungkin melihat 10 sampai 20 meter jarak di depannya. Terus juga bahunya rileks saja, tangan juga nggak terlalu digenggam, nggak terlalu terbuka juga. Mungkin bisa dibayangkan sambil melihat memegang payung kali ya. Mungkin gitu. Terus untuk langkah kaki juga apa? Jangan terlalu yang panjang banget, jangan terlalu pendek juga. Yang sedang-sedang saja gitu. Untuk daratnya juga diusahakan menggunakan midfoot ya. Jadi bukan menggunakan apa bagian belakang kaki untuk menghindari cedera juga sih biasanya. Nah, mungkin itu sekilas tips larinya. Next, kita ada menjaga motivasi dan konsistensi. Nah, ini terkadang mungkin apa ya ketika udah mulai latihan lari itu ada rasa bosan atau jenuh. Nah, ini ada beberapa tips supaya kita bisa terus apa ya konsisten gitu dalam berlari. Yang pertama itu ada menentukan target berlari. Mungkin kalau yang pemula bisa mulai dari targetnya dari 10 menit berlari, by waktu atau mungkin by jarak di 1 kilo, 2 kilo. Nah, terus mungkin kalau udah bisa achieve, targetnya bisa naik lagi, bisa mungkin lari di 20 menit atau 30 menit, seterusnya. Kemudian bisa juga bergabung dengan komunitas lari. Nah, ini untuk apa ya, mungkin memberi kita support juga kadang kalau komunitas lari itu. Dan juga mungkin ada alasan lain kenapa kita berlari gitu, supaya mungkin bisa bertemu dengan orang-orang baru juga, dengan orang dengan profesi yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama gitu. Itu membantu kita untuk menjaga konsistensi dalam berlari. Siapa tahu juga gitu bisa ketemu jodoh kan di komunitas lari gitu. Oke, yang terakhir itu ada cari rute lari yang baru. Nah, mungkin kalau misalkan jenuh dengan rute lari yang itu aja, bisa coba eksplor di daerah teman-teman masing-masing gitu. Mungkin ada spot apa ya, daerah yang bagus untuk foto-foto, kita bisa lari ke sana gitu. Atau mungkin jalan yang belum pernah kita lewati, itu juga kita bisa lari melewati rute itu gitu. Nah, apa kalau lari dengan rute yang baru itu diusahakan membawa HP ya, atau mungkin membawa uang. Jadi kalau misalkan udah nyasar gitu, bisa mesen Gojek gitu ya. Atau bisa naik angkot gitu pulang. Mungkin gitu kali ya. Lanjut, ada meningkatkan performa lari. Nah, ini ada beberapa latihan, ada 4 di sini, yang bisa meningkatkan performa lari kita gitu. Yang pertama itu ada hill training, jadi berlari naik turun bukit atau di kemiringan tertentu. Kemudian ada temporan, berlari pada kecepatan yang sedikit lebih cepat dari kecepatan lari nyaman. Nah, kalau lari nyamannya itu sendiri mungkin eh, lari di mana kita masih bisa berbicara dengan normal gitu, masih jelas gitu kata-katanya. Nah, itu udah masuk apa kategori kecepatan lari nyaman maksudnya. Berarti kalau temporannya itu bisa dinaikin mungkin 30 detik atau 1 menit lebih cepat dari lari nyaman tadi. Misalkan kalau misalkan lari nyamannya itu di pace 6, berarti mungkin untuk temporannya itu bisa
dilakukan di pace 5.30 atau 5 menit 30 detik. Jadi dalam 1 menit itu kita diharuskan untuk menyelesaikan dalam 1 kilo kita diharuskan untuk menyelesaikan dalam waktu 5 menit 30 detik. Itu tempo run ya. Terus juga ada interval run. Nah, interval run ini adalah kombinasi antara berlari cepat, interval tinggi intensitas, dan periode pemulihan atau berjalan. Interval rendah intensitas. Untuk interval run ini biasanya itu, bukan biasanya, sebenarnya enaknya dilakukan di jogging track sih. Jadi mungkin kita bisa atur apa namanya latihannya itu 1 putaran lari cepat atau sprint, terus kemudian di 1 putaran berikutnya itu bisa jogging atau mungkin jalan ya. Atau bisa juga dari waktu, misalkan 1 menit lari full speed gitu, 1 menit kemudian jogging. Ya gimana apa namanya, gimana kondisi masing-masing lah ya. Nggak harus, nggak ada patokannya sih untuk lari ini, lari intervalan dan juga temporan. Kemudian ada juga strength training. Nah, strength training ini lebih ke pelatih kekuatan otot. Ini ada beberapa contohnya, ada squat, push up, sit up, dan plank. Sebenarnya banyak ya untuk melatih otot ini. Kalau bisa sih untuk latihan strength training ini kita latih otot yang memang digunakan untuk lari. Dari otot apa betis, otot paha, terus juga perut. Ada kalau lari sebenarnya hampir semua otot dipakai ya digunain gitu. Nah, kalau bisa mau lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat apa sesuai targetnya, entah mau melatih perut, bisa di searching di YouTube atau di Google itu, latihan perut strength training gitu. Ntar kelihatan tuh apa aja dan gerakannya seperti apa. Lanjut ada, nah ini jarak lomba lari yang sering diadakan dan dibuka secara umum ya. Yang pertama itu ada 5 kilo, kemudian ada 10 kilometer, ada 21 kilo half marathon, terus ada 42 kilo full marathon, dan yang terakhir itu ada ultramarathon di jarak 42 kilo lebih. Kalau yang ultramarathon ini sebenarnya nggak ada limitnya ya, bisa mungkin sampai 100 kilo atau lebih dari 100 kilo, mungkin 100 kilometer itu juga ada. Kalau untuk fun run itu biasanya sih di 5 kilo atau 10 kilo. Nah gitu. Oke lanjut. Nah ini ada beberapa lomba lari di Indonesia yang mungkin bergengsi ya. Eh, saya ngelisin sebenarnya banyak sih untuk lomba larinya, nggak cuma ada 7. Cuma mungkin saya list yang sekiranya apa ya bergengsi, dan juga biasanya di lomba lari ini banyak atlet-atlet yang ikut, dan juga mungkin kadang artis juga ada yang ikut gitu. Yang pertama itu ada Pocari Sweat Run. Pocari Sweat Run ini diadakannya di Bandung biasanya. Terus juga ada Jakarta Marathon, ada Maybank Marathon Bali, dan ada Borobudur Marathon, ada juga Jogja Marathon, ada Rinjani 100, nah ada Nusantaran. Untuk apa eh, variasi jarak larinya itu sudah seperti yang di sini ya, mulai dari 5K sampai 42K. Untuk lari-lari bergengsi biasanya jaraknya seperti itu. Nah, untuk Rinjani 100 ini agak beda karena ini termasuk trail running atau lari di gunung ya. Dan jaraknya tuh sesuai judul lah, 100 ini ada yang 100 kilo lebih gitu. Dan ada juga yang di bawah 100 kilo. Jadi masuk kategori ultra running juga, masuk kategori trail running juga. Nah, kalau yang Nusantaran ini lebih ke apa ya, charity run lah. Jadi ada kegiatan sosial juga di balik apa kejuaraan larinya atau lomba larinya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit potret saya ketika mengikuti lomba lari Tugu to Tugu. Jadi ini adalah event tahunan ya yang diselenggarakan sama Bogor Runners.
Kategorinya itu ada dua. Yang utama itu ada di 55 kilo. Atau jaraknya itu ya sesuai inilah sesuai judul ya. Dari Tugu Monas sampai Tugu Kujang. Itu jaraknya sekitar 55 kilometer. Terus kalau yang saya ikuti ini lebih ke kategori berikutnya itu di 50K. Di 30K, sorry. Jadi itu startnya dari Depok, tepatnya di Polres Depok, dan finishnya itu di Balai Kota Bogor. Nah, ini ada beberapa potretnya. Ini kayaknya masih kilometer-kilometer awal ini, mungkin di 6 kilometer awal ya. Kemudian ini udah masuk, udah bentar lagi udah finish ini daerah Bogor, udah masuk daerah Bogor. Dan saya juga berbeda orang ya, karena mungkin apa kalau lomba lari itu kan kadang ada istirahatnya juga, kadang juga lagi semangat-semangat yang ngebut gitu. Kadang bisa kemudian lagi, kadang juga ditinggal lagi gitu. Nah, ini ketika dapat jatah foto yang bisa dipamerkan di sosmed. Terus juga ini ada potret ketika finish. Waktu itu saya bisa finish berbarengan dengan em, kalau nggak salah tuh 4 atau 5 gitu. Empat, lima. Jadi rombongan gitu sih. Dan kebetulan memang pace kita tuh sama gitu. Jadi sering ketemu juga, sering ditinggal juga. Nah, ini bersama para teman-teman yang ketemu di race dalam perlombaan. Kalau misalkan dilihat ini sama orangnya seperti yang ada di foto di atasnya. Karena mungkin kita, pace kita juga sama ya, jadi sering ketemu gitu. Dan mungkin apa, selama pertandingan ya dia-dia lagi gitu orangnya yang saya temuin. Nah, ini ada terakhir foto eh, sendiri dengan memegang medali ya, biar kayak atlet-atlet gitu. Biar keren aja buat di-upload di sosmed. Oke, next. Nah, ini mungkin terakhir ya. Ada sedikit quote yang saya dapatkan dari ChatGPT. Jadi gini, Mbak, ah, bahasanya. Anda tidak perlu berlari cepat, Anda hanya perlu berlari. Tidak peduli seberapa lambat Anda melakukannya, Anda masih melakukannya lebih cepat dari mereka yang duduk di sofa. Oke, itu mungkin eh, penutup dari presentase pagi ini ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Gusti untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak dulu buat Mas Bagas semua paparannya. Wah, lebih banyak nih Mas Bagas pertanyaannya. Pertama minta request Mas Bagas on cam dulu atau ya gitu. On cam dulu Mas, biar kelihatan Mas, penasaran Mas, teman-teman Mas. Cuman ciwi-ciwi Mas, penasaran Mas, on cam dulu Mas. Yang mana nih, Mas? On cam dulu Mas, suruh on cam dulu katanya, udah penasaran. Cam dong. Belum, iya belum mandi, Mas. Itu belum mandi, jadi Wah, ketebak, guys. masih ya leran nih. Oke, Kan pertanyaan pertama nih Mas. Kalau di Bogor, biasanya lari di mana Mas? di Bogor, kalau rutinnya itu biasanya dari rumah ke keluar, terus ke arah Kebun Raya sih. Terus biasanya muterin Kebun Raya, balik lagi ke rumah gitu aja sih. Kalau rutinnya kadang kalau misalkan lagi pengen rute baru, biasanya suka ngajak temen ya, misalnya lari kemana gitu, ke danau atau ke mana, sempat ke Stadion Pakansari juga dari rumah. Tergantung sih, gimana lagi pengennya aja. Nah, itu teman-temannya kalau besok weekend Sabtu atau Minggu mau lari bisa ke Mas Bagas di Kebun Raya Bogor ya. Boleh, boleh, boleh banget Mas. Minggu sih biasanya saya lari. Minggu lah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Mas Aha. Kalau cara gerakan lari yang benar itu gimana Mas? Gerakan lari yang benar, ya mungkin kita sambil lihat aja kali ya, biar.
Namanya tuh running foam. Nah, ini kita hilang dulu. Nah, ini nih. Jadi dari apa namanya posturnya itu seperti ini ya. Nggak apa, nggak terlalu yang kalau misalkan kepala itu nggak terlalu nunduk banget. Terus juga ayunan tangannya bisa dilihat seperti ini, nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget. Mungkin sejajar sama dada ya. Terus postur larinya juga apa badannya ketika mungkin akselerasi dia agak sedikit miring, tapi nggak bungkuk. Terus juga ini ada apa ketika mendarat itu bisa diusahakan ini nih kalau mendarat kakinya itu menggunakan midfoot ya, jangan heel. Nah ini resiko cederanya lebih tinggi sih kalau heel strike. Jadi alangkah baiknya kalau apa mendaratnya itu pakai midfoot gitu. Untuk apa tatapan eh, wajahnya juga mungkin melihat 10 sampai 20 meter di depan, nggak terlalu nunduk juga. Ya mungkin seperti inilah untuk apa running formnya ya. Bisa Nah, dicobain juga Mas Al. berarti Kalau lanjutnya lari. biar masalah. Oke, Mas. Kalau ada ke Ayo bawah kapan ke sama Bogor Mas? Mas Aha. Katanya mau ke Bogor nih. Oh iya, udah janjian lo kita. Udah lama. Udah lama. Kabarin aja Mas kalau ke Bogor Mas. Oke, oke. Boleh lah, boleh. Oke. ya lanjut lagi nih dari usaha nih ngadep ke bawah sama ke depan beda nggak mas? Ngaruh nggak Apa pandangannya? dari kepala ya? Itu Ah, ngaruh sih kalau biasanya kalau yang udah nunduk-nunduk itu udah kecapean ya. Kalau kalau misalnya kita lihat atlet apa misalkan bola lah ya. Biasanya kalau udah jongkok itu tandanya udah capek banget itu. Nah, makanya itu udah nggak baik sih. Udah udah mulai nggak fokus lah. Larinya juga lebih baik mungkin apa speednya dikurangin atau mungkin bisa lanjut jalan dulu sambil sambil ngumpulin nafas juga ya biar nggak terlalu lelah gitu. Gitu mas. oke, lanjut nih mas dari Kang Dendi. Kalau lari di treadmill sama lari di trail gitu ya di jalan tuh ada bedanya nggak mas? Sama aja. Gimana mas? Sorry agak patah-patah. Kalau lari di treadmill sama lari di ini di luar itu ada bedanya nggak mas? Atau sama aja mas? Sebenarnya. Bedanya mungkin ke ini ya apa udara yang kita dapat ya kalau di treadmill kan atau mungkin di gym ya itu kan AC yang dihirup udaranya bukan udara segar dari luar gitu. Ya, bedanya mungkin di situ. Terus juga dari sisi apa namanya lintasannya kadang kalau treadmill itu lebih apa ya? Saya belum pernah nyoba sih sebenarnya treadmill. Itu sih kurang tahu juga. Kalau lari di luar itu lebih medannya kadang bervariasi. Ada bang bebatuan, ada juga yang mungkin medannya agak berlumpur. Ada challenge lebih lah dibanding lari di treadmill gitu. Mungkin gitu ya, Kang Dendi. Kayak gini dari Kang Dendi Mas Bagas. Kalau lari tuh suka merasa heartburn, panas di dada, asam lambung naik. Nah itu mungkin bisa dikasih tipsnya Mas Bagas supaya nggak heartburn tuh gimana? Heartburn ya. Mm-mm. Mungkin terlalu ini juga ya apa? Intensitasnya terlalu tinggi atau mungkin udah waktunya memang untuk eh, diturunin dulu apa kecepatannya gitu. Jangan dipaksa. Ya, kalau misalkan udah nggak kuat juga atau mungkin mengganggu aktivitas lari, mungkin bisa berhenti dulu untuk jalan atau sekedar mungkin ada faktor dehidrasi juga ya, mungkin bisa minum dulu gitu. Jadi nggak usah dipaksakan lah ya. Kalau misalkan udah ada tanda-tanda yang bikin nggak fokus lari itu lebih baik dikurangin dulu speednya atau berhenti dulu gitu. Gitu Mas. Oke nih, jangan lagi. Mas Bagas tuh berarti berapa kilo sih Mas? Berat badan. Itu kalau di foto itu masih kurus banget sih dulu. Mungkin apa ya dulu kalau dulu yang di foto apa di buat di channel itu masih 45 itu kayaknya kurus banget kan kalau sekarang udah naik sih udah alhamdulillah udah sekarang di 54 kilo. Nah,
Lanjut nih dari Mas Eko. Mas Bagas contohin dong pemanasan dan pendinginan. Contohin. Mungkin bisa ini aja ya, apa searching di YouTube atau di Google gitu, pemanasan yang baik. Nah, mungkin bisa lihat gerakan-gerakan di sini. Mana ya? Jangan kalau dicontohin, ini ntar ribet. Mending kita lari bareng aja gitu. Kalau misalkan Sabtu Minggu lagi free, nah kita bisa lari bareng, kita bisa pemanasan bareng gitu. Nah, ini kalau pemanasan apa yang mungkin bisa kita lihat di sini, banyak sih gerakannya. Kuara ya. Eh, yang jelas itu apa otot-otot yang sekiranya digunakan untuk lari kalau bisa di stretching dulu. Mulai dari kaki sih biasanya, kaki terus juga leher kadang bagian leher nih kadang suka berat, mungkin kebanyakan kolesterol juga kali ya. Jika di stretching dulu, terus juga tangan bisa di stretch juga, bagian apa perut juga, ya gitu sih Mas. Kalau misalkan mau lihat contohin ya kita lari bareng aja gitu. Oke, lanjut nih Mas dari Mas Alfi. Kalau mau lari tuh harus sarapan dulu nggak Mas? Ya tergantung ya. Kalau sarapannya itu apakah sarapan berat atau sarapan ringan? Kalau sarapan berat sebenarnya nggak dianjurkan karena mungkin itu bisa ngehambat kita ketika lari gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalkan sarapan berat sebelum lari suka sakit di bagian perut kiri ya, dan itu bisa mengganggu aktivitas lari kita. Kalau mungkin sekedar ngemil-ngemil itu masih nggak masalah sih ya, selama mungkin nggak terlalu mepet sama waktu lari. Jadi kalau apa ditanya untuk apakah boleh untuk sarapan ya boleh-boleh aja asal porsinya mungkin ya nggak terlalu banyak juga. Terus yang dimakan bukan nasi Padang ya. Kalau bisa yang roti-roti gitu atau mungkin sekedar biskuit itu nggak masalah sih. Itu Mas Gusti. Nah, lanjutnya Mas dari Mas Arya. Batas heart rate yang aman berapa ya Mas ya? Batas apa Batas Mas? HR. Batas HR-nya ya, heart rate. Batas HR. Oh, kalau tergantung ya. Kalau nggak salah tuh HR itu bergantung sama umur sih. Bentar, zona. Nah ini. Kita harus tahu dulu maksimal apa heart rate kita berapa. Itu bisa di, kalau nggak salah hitungannya 220 dikurang umur kita gitu. Jadi kalau misalkan umur saya di 25, berarti maksimal heart rate-nya itu 220 dikurang 25 berarti 195. Nah, kalau 195 berarti udah masuk ke arah maksimum ya. Jadi ini udah masuk intensitas tinggi. Nah, kalau bisa sih jangan apa latihan di intensitas tinggi itu nggak usah lama-lama. Cukup mungkin 10 menit atau 15 menit aja. Karena nggak baik juga udah buat apa namanya? Buat badan. Lebih banyak mungkin kalau latihannya itu di bagian ini, di heart rate 80 sampai 70 sampai 80% lah mungkin ya. Jadi kalau misalkan tadi maksimal heart rate saya itu di 195, berarti kalau baiknya itu lari di heart rate mungkin di kisaran 150 sampai 170 kali ya. Di situ sih. Mainnya kita di situ aja. Jangan terlalu sering di zona yang paling atas. Ini yang ngap banget sih. Biasanya kalau udah saya lari tuh ngos-ngosan kalau main di sini nih. Udah kadang juga udah mulai kunang-kunang kepala. Gitu sih Mas Arya. Oke, ini dari Mas Adi nih Mas. Bedanya sepeda sama lari apa Mas? Gimana Mas? Bedanya sepedaan sama lari. Bedanya sepedahan sama lari. Mungkin kalau sepedahan itu apa ya? Dari segi otot yang digunakan ya untuk untuk beraktivitasnya itu beda. Kalau sepeda itu kayak lebih ke paha atau betis kali ya. Kalau lari itu kan mulai dari banyak bagian tubuh yang itu di apa dikerja di banyak otot yang bekerja lah kalau lari itu. Kontaknya juga beda langsung dengan tanah. Kalau apa kalau sepeda kan kontaknya itu dengan pedal ya. Mungkin itu sih perbedaannya. Oke.
Ah, teknik pernafasan yang benar gimana nih Mas Ola yang selama lari ini? Pernafasan ya. Mm-mm. Pernafasan tuh sebenarnya dibuat senatural mungkin aja ya. Sebenarnya ada yang menyarankan untuk nafas apa ketika lari itu nafas menggunakan hidung. Ada juga yang menyarankan menggunakan mulut. Tapi kalau aku pribadi sih biasanya gunain yang perut apa yang mulut ya. Karena mungkin lebih natural aja ya. Ngecek natural itu gini kalau misalkan kita ngos-ngosan itu kan biasanya apa nafas perut ya. Gitu bukan dari hidung ya. Jadi agak ribet. Jadi dibuat natural mungkin ketika berlari jadi kesannya secara otomatis gitu nggak terlalu kaku nafasnya atau nggak terlalu diatur misalkan berapa langkah berapa langkah tarik nafas terus langkah selanjutnya tuh buang nafas tuh nggak terlalu kaku ya dibuat senatural mungkin aja gitu. Oke, Mas, lagi nih Mas dari Mas Eko. Kalau habis lari Mas, terus nafasnya kayak putus ya. Jadi supaya nafasnya kembali normal gimana ya Mas? Habis lari nih Mas. Eh kalau itu mungkin karena kelelahan juga ya atau mungkin karena bisa jadi udah masuk ke kategori ini nih dia udah masuk intensitas tinggi kadang orang juga beda-beda tuh. Eh, Semakin sering orang berlatih tuh biasanya dengan kecepatan tertentu dia bisa main di zona kuning atau hijau. Kalau mungkin pemula ya, mungkin eh, terkesan melambat tapi dia sebenarnya udah masuk ke zona merah itu sebenarnya nggak dianjurkan untuk lama-lama juga sih sebenarnya main di zona 5 di zona merah ini. Supaya bisa normal kembali ya caranya dengan dikurangin kecepatannya ketika berlari atau mungkin istirahat dulu berjalan gitu, jangan dipaksakan gitu. Sampai eh, heart rate-nya itu turun lagi gitu dan bisa kembali bernafas normal. Oke, gitu mungkin ya Mas Eko. Oke nih dari Mas Hendy nih Mas Bagas nih. Boleh nggak Mas kalau lagi lari sambil minum Mas? Suka ngeliat yang di maraton gitu Mas. Lagi lari kasih minum. Boleh, boleh Mas, boleh. Jadi biasanya ya untuk lomba-lomba yang jarak jauh itu, misalnya full maraton 42 kilo itu memang banyak water stationnya. Jadi emang dianjurkan untuk apa ketika udah merasa dehidrasi ya udah waktunya untuk minum gitu. Jangan dipaksakan untuk lari terus. Karena kekurangan cairan juga nggak baik kan ya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu boleh sih Mas Henry. Boleh, boleh aja. Nah, ini biasanya ini pertanyaannya Mas. Pas lagi maraton gitu Mas, sempet ada di fase berapa kilometer gitu Mas, kayak sempet pikiran tuh kayak menyerah gitu Mas. Terus bagaimana nanggulangi? Oh ya, sempat sempat ada momen udah habis tenaga, itu benar-benar lelah banget. Udah kayak kalau misalkan ada nasi Padang mungkin kalau belok gitu. Pokoknya benar-benar udah kunang-kunang itu. Akhirnya mutusin untuk ya stop dulu lah ini nggak bisa dilanjutin dulu. Tapi nggak jauh dari itu ada Indomaret. Nah saya mampir dulu di situ buat beli roti. Buat paling nggak ada tambahan energi lah ya. Nah setelah setelah makan roti itu dari energi juga udah mulai membaik itu kan udah bisa diajak untuk hari tipis-tipis lagi. Terus kalau untuk mungkin menjaga motivasinya ya balik lagi kita kan udah punya target di awal sebelum mulai ya. Ya kalau bisa sih itu diselesaikan gitu dituntaskan. Meskipun mungkin di luar target waktu kita ya paling nggak finish gitu. Paling nggak dapat medali lah. Gitu sih Mas Gusti. Ah, nih dari Mas Syahyo nih, tips ini sepatu buat yang mau mulai lari gimana Mas? Dari Mas Syahyo. Tipsnya ya untuk yang mau beli sepatu lari usahakan belinya langsung di toko ya, jangan beli online. Jadi bisa dicobain juga. Terus juga sesuaikan sama bentuk kakinya. Ini beda-beda, kadang kan bentuk kaki tiap-tiap orang itu bisa dicobain juga di sana. Terus juga mungkin sesuaikan sama target rute lari kita ya. Kalau misalkan rutenya itu di jalan raya gitu kayak atau mungkin running track itu bisa disesuaikan dengan beli yang memang khusus sepatu lari yang khusus memang untuk road race gitu.
Nah, ada juga yang memang apa sepatu lari yang untuk trail, jadi medannya itu lebih banyak bebatuan atau tanah-tanah gitu, itu bisa disesuaikan juga di sana. Tergantung dari apa ya, medan yang kita mau tempuh gitu. Rutenya, rute lari kita. Jadi disesuaikan juga. Mungkin gitu Mas Cahyo. Mantap. Baiklah, ini tadi pertanyaan dari Mas Yoyo, pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah habis Mas Bagas. Wah, makasih ya Mas Bagas ya. Teman-teman di pertualangan Mas Bagas. Thank you Mas. Mas Kristi. Baiklah, sesi selanjutnya saya mau panggil Mbak Tia. Halo, halo Mbak Tia. Halo, halo Mbak Tia.